Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya untuk bisa sekolah. Gitu ya. Oke, ada yang nggak masuk? Berapa orang? Ada yang sakit, ada yang apa? Oke. Silakan untuk siapa namanya? Aman. Disiapkan dulu. Kita bergerak. Namanya siapa? Oh Zainal, ya Zainal. Yuk. Marilah teman-teman kita berdoa berdoa menurut saya masih doa mulai doa besar. Ya, jangan lupa ketika kita mengawali segala sesuatu itu baiknya berdoa dulu. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Alfiansah. Gila. Yang tahu gila sakit apa? Pusing. Apa sakit lagi? Hati. Terus Hans Gunawan. Oh, oke Hans. Saya mau tanya. Tadi dari rumah itu sudah izin sama orang tua belum? Sekolah. Pak, Bu, saya mau berangkat sekolah. Samunya dong, misalkan. Udah izin sama orang tuanya? Oh, ibunya? Oh, tadi sudah izin sama Bapak ya? Oke, selanjutnya Pak Ibu bisa. Sehat, Nis? Alhamdulillah. Tadi berangkat sekolah izin enggak? Izin sama mama, sama ibu. Oke. Mak, samu, itu ya? Oke. Lutfi. Lutfi rumahnya mana? Tujuannya? Oh, iya. Jauh berarti ya? Pakai motor atau jalan kaki? Kirain kan ya, dari jalan kaki kan gitu. Sehat ya, Bi ya? Lutfi? Sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya Nur Iwan. Ini ya, siswa yang harus menyeberang lautan ya, sampai ke sekolah gitu. Sehat ya, Pak? Oke, jangan sakit Pak, karena kalau kamu sakit, nanti gimana sih dia kan? Zainal Arifin, sang ketua kelas. Nanti saya berkawasan dengan Zainal, Pak. Nah ini bagus ya. Jadi jangan sampai nanti ada siswa itu yang lewat gurunya itu, siapa lu kan gitu. Jangan sampai ya. Artinya memang agama itu lebih penting daripada ilmu. Asik. Itu seperti itu kira-kira. Marta? Sakit. Mela rumahnya mana? Di mana? Di B2. Berarti dekat sama sih. Lebih jauh. Pojoknya Pak Adi sama lapangan bola voli. Pas itu. Sininya pasangannya. Oh, berarti seberangan sama rumahnya Mbak Tutut ya. Nah, ya pokoknya sekitar situ ada namanya. Siapa yang saya lupa jual di sini. Selanjutnya Mama Elvin. Sehat nih? Sehat. Berangkat sama siapa? Berangkat sendiri Pak. Sendirian berani. Ada yang di sini berangkat nggak berani sendirian? Ada. Gak apa-apa ya. Nanti lama-lama juga sendiri. Kalau masih bersama dia. Oke, selanjutnya Mama Fata. Fata sehat? Ya Pak. Semangat belajarnya Pak? Semangat Pak. Oke. Muhammad Sayyid. Sayyid ini adalah siswa saya juga ya Pak.
SMP. Jadi saya berharap banyak saya hidup gitu ya. Bukan berarti yang lain nggak saya hati, kan bukan berarti seperti itu. Artinya saya tahu. Jadi namanya pendidikan itu kan fungsinya untuk belajar. Apa itu belajar? Dari yang nggak tahu menjadi tahu. Dari yang tahu menjadi tahu. Nah nanti pesan saya, ketika kalian sudah tahu sesuatu itu jangan apa ya, kalau bahasa kerennya itu ngesok gitu ya. Jadi ibarat ilmu itu dalam takaran segini nih, ilmu kita baru belajarnya ini seolah-olah kita sudah punya sampai penuh gitu ya. Jangan tanpa rendah hati dan tidak sombongan gitu. Lanjut, Muhammad Zainuri. Ya, gimana? Sehat? Sehat. Zainuri. Sudah Hidayah? Kapan mau pulang? Mau pulang ke rumahnya sana? Kalau libur semester ya? Ada yang rumahnya, yang kos maksudnya selain, artinya gini, yang nggak ikut orang tuanya. Dalam artian begini, ngekos, kontrak, ikut bimbing, itu loh maksud saya seperti itu ada. Siapa aja? Satu, umpamanya ya, IJ, ikut, ngekos ya, ini. Nah, harapan saya ngekos ini pokoknya dapat ilmu lebih ya. Jadi selain belajar di sekolah itu ya di kehidupan. Putri Oktaviani. Ya, Bun. Oke, selanjutnya Arania. Sehat nih ya? Enggak, ya. Restu Aji Wibowo. Oke, Restu tadi malam tidur jam berapa? Jam berapa? Hah? Jam 11. Bangunnya jam 7. Setengah 7. Setengah 7 berarti gak ada subuh dong. Ya besok tidurnya lebih agak jangan terlalu malam ya. Jadi biar kita bisa bangun pagi. Satrio Dani kayaknya apa ini? Pertama. Sehat dan alhamdulillah. Surya Andi. Yang dekat sama Surya Andi siapa? Dua pertemuan ini sudah nggak ketemu ya? Nanti mungkin wali kelasnya boleh dihubungi nanti lah lain. Selanjutnya Umi Mutmainah Mairunisa. Sehat Is? Umi ya, jadi saya lebih suka memanggil Nisa daripada Umi. Gak apa-apa kan ya? Oke. Vivi. Vivi, sehat Bi? Sehat. Wahyu Rahma. Sehat? Ada keluhan hari ini? Apa? Gak apa-apa ya, memang ketika kita ya itu memang ya itu sebuah masalah ya, kalau nggak mau sadar nggak sadar uang itu tetap sebuah masalah kalau kita nggak makan gitu, apalagi namanya ngepas kan gitu. Tapi kalau saran saya ya namanya peserta itu fokus saja ke pembelajaran. Pokoknya masalah keuangan orang tua ya terus kita bantunya dengan cara apa? Menghemat terus belajarnya ya sungguh-sungguh itu tadi. Yang terakhir pelayan ini sehat, sehat, suaranya kayak gitu ya. Jadi usahakan pokoknya karena jauh dari orang tua sebisa mungkin jaga kesehatan ya. Kalau di rumahnya kan sama kayak Afwan kan nyebrang apa namanya danau ya. Oke, dari beberapa yang nggak hadir ada 4 orang ya yang hadir ya. Alfiansa Alfa, Surya Adi
jangan lupa, kemudian gila dan mata sakit. Seperti itu. Oke, silakan dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Kita mulai belajar. Materi soal apa kira-kira? Materi soal apa? Nah, hari ini kita belajar baris, aritmatika, geometri. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita ngapain? Menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Oke, silakan kita berdiri sejenak, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, dan baru kita lanjutkan materi. Sudah siap? Yuk, mari kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, selesai, silakan kembali. Maka kita perlu menyanyikan lagu wajib atau lagu kebangsaan kita, karena sebaiknya kita itu apa? Kita tanamkan apa? Rasa apa? Nasionalis dan patriotisme kita sejak dini. Jadi makanya baiknya itu dari TK, SD, SMP, SMA itu setiap pembelajaran kita sudah diwajibkan atau memulainya dengan doa dan lagu wajib. Oke, boleh semuanya lihat ke slide atau proyektor ya. Jadi untuk motivasi hari ini sebelum kita belajar apa? Kalau kamu belajar dengan diri sendiri, lantas gimana cara mengenal orang lain? Enggak, kira-kira maksudnya apa? Artinya kalau kamu tidak yakin pada dirimu sendiri, bagaimana cara meyakinkan orang Lain.
bahwasanya barisan dan deret dan geometri itu seperti ini misalkan. Saya terlebih dahulu harus yakin kan ya. Nah, jadi seperti ini. Itu contoh simpelnya. Nah, misal siapa ya? Fakta lah ya. Fakta ini misalkan ketika ulangan asesmen, misalkan dalam materi barisan deret pelajaran MTK, fakta ini misalkan ini misal ya saya, fakta ini mencontek temennya. Kira-kira dia yakin nggak sama diri sendiri? Enggak ya. Artinya mencontek itu salah satu contoh bahwa kita nggak yakin sama diri kita sendiri. Kan seperti itu ya. Artinya baik buruk mampunya seberapa ya, pokoknya yakin aja sama diri. Yaudah saya mampunya segini, hari ini mungkin saya boleh gagal, besok kita harus lebih giat lagi biar nggak gagal lagi, kan seperti itu harusnya motivasinya. Itu ya kira-kira ya. Jadi untuk meyakinkan orang lain kita harus yakin sama diri sendiri. Ingat baik-baik itu ya. Jadi kenapa? Jadi jangan dipikirin, hidup memang seperti itu. Ya. Oke, lanjut untuk mengawal pembelajaran. Apa? Apa yang kamu ketahui tentang baris bilangan? Ini baris bilangan dulu, jangan ke aritmatika ataupun geometri dulu. Apa? Baris bilangan. Bilangan yang membentuk barisan. Yakin aja ngomong, yakin sama diri sendiri. Seperti apa tadi yang kita bahas tadi ya. Yang penting yakin sama diri sendiri aja. Berarti apa? Baris bilangan adalah bilangan yang membentuk barisan. Nah, jadi nanti setelah kita belajar ini, tujuannya itu. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali dan menentukan pola pada suatu baris angka serta mengidentifikasi jenis barisannya. Maksudnya di sini apakah dia masuk ke aritmatika atau geometri. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menentukan suku TN dalam barisan, baik itu aritmatika maupun geometri. Itu ya. Nah, di sini ada ilustrasi. Apa itu? Gambar bukan buah. Jadi biasanya orang yang dagang buah itu kan buahnya ditata ya. Entah itu jambu kristal, entah itu pir madu, mantang madu, 1000 2000 itu ya pokoknya ya. Jadi itu biasanya itu tetap disusun. Dan susunan itu secara sengaja ataupun tidak sudah membentuk suatu pola. Nah, jadi itu kira-kira ya ilustrasinya seperti itu. Mungkin di baris pertama ada berapa buah, baris kedua ada berapa, bertingkatkan seperti itu. Nah kemudian boleh dikerjakan dulu. Itu kira-kira berapa jawabannya? Pakai manual saja ya. Diketahui barisan angka sebagai berikut: 5, 8, 11, 14. Kemudian yang ditanyakan, dapatkah kamu menentukan angka selanjutnya? Bagaimana caramu untuk menentukannya? Angka berikutnya berapa? Mak? Angka berikutnya berapa kira-kira? 7. Gimana caranya? Ditambah berapa? 3. Jadi selisihnya itu setiap pola itu ada 3. 5 tambah 3 8. 8 tambah 3 11. 11 tambah 3 14 tambah 3 17 ya. Nah seperti itu kira-kira ya. Jadi nanti ini hanya pengantar saja. Nanti bagaimana kita menghitung tanpa manual. Misalkan ketika ada barisan 5, 8, 11, 14,
yang ke 100 kira-kira berapa gitu. Nah itu nanti kita bahas di barisan ketika dan geometri seperti itu kira-kira ya. Sudah ada gambaran kita mau belajar seperti apa ya? Oke. Nah itu ringkasan materi kita. Intinya rumusnya yang baris aritmatika itu pakai yang atas, yang baris geometri pakai yang bawah. Oke, boleh tema kita dulu. Kita perhatikan ke tempat tulis. Di sini saya tulis secara bagi menjadi dua dulu. Sini geometri. Dan sini aritmatika. Ternyata aritmatika itu di dalam matematika itu bagus-bagus ya. Misalkan contoh, boleh misalkan nanti ketika budidaya punya anak menurut aritmatika misalkan namanya ya, atau siapa Saidin geometria itu jadi boleh dijadikan referensi nama kan sebenarnya. Tapi minimal kita tahu dulu ya, tahu maksud dan tujuan kita memberikan anak-anak itu. Iya, tahu arti ya, jangan asal-asal kalau mau dibaca. Nah, misalkan ini Muhammad Zainuri, itu orang tuanya pasti punya makna sendiri ketika memberi nama anaknya Muhammad Zainuri. Sama seperti yang lain, ada Zainal Arif dan lain-lain itu pasti punya makna sendiri. Oke, lanjut ke sini. Misalkan ada angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Coba Fatah sama siapa semuanya? Itu boleh menghadap ke sini terlebih dahulu. Kursinya digeser nggak apa-apa ya, biar bisa fokus ke sini. Jangan fokus ke masa lalu ya. Katanya kalau orang yang masih fokus ke masa lalu itu akan melukai orang yang ada di masa depan. Itu ya. Oke. Jadi rumusnya itu apa? Rumus aritmatika boleh dilihat, boleh saya minta tolong didiktekan apa? Nah, ini misalkan ini ada siapa ya? Saidun lah misalkan, Saidun tanya, Saidun C kalau bahasa Inggris. Saidun C atau tanya atau berkata, U10 berapa gitu? Iya. Kita pakai cara manual dulu. Dua, ini dengan cara yang tadi, kita ngomongkan, kira-kira ini nilainya berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nanti saya deskripsi ya. 16 terus 15, 20, dan seterusnya. Oke, misalkan saya dulu 10 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata 10 itu adalah nilainya 20. Dalam aritmatika atau barisan disebut suku ke-20. Nah, N ini maksudnya suku yang ke N. N yang kitanya berapa? A, A-nya itu adalah suku awal atau yang paling depan. Berapa? Oke, kita kerjakan. U10 sama dengan A-nya berapa? N-nya 10. Kurang 1. B-nya. B itu adalah selisih ya. Atau beda dalam aritmatika. Disebut beda. Cara mencari beda atau selisih, suku 2 dikurang suku yang pertama atau sebelumnya. 4 dikurang 2, 6 dikurang 4, 2, 8 kurang 6. Artinya beda atau selisihnya itu adalah 2. Itu ya. Itu cara menentukan beda. Oke. U10 2 kita tulis ulang. 10 dikurang 1. Ada yang pendapatnya lain 10 dikurang 1 misalnya 8? Enggak ada ya?
10 dikurang 1 9 dikali 2 8 2 ditambah 18 2 sama ya. 10 secara kita hitung manual 20, secara hitung rumus juga. Kira-kira apa kesimpulannya di sini? Gimana kira-kira? Yang penting kita tahu apa? Yang pertama A-nya, rumusnya ya. A adalah suku utama. Kemudian N yang ditanya, yang ditanyakan. Kemudian B-nya apa? B dalam bahasa yang sederhana adalah isi. Ya. Paham di sini? Oke, kita coba yang geometri. Ya. Misalkan saya punya 2, 1 dulu lah. Dan seterusnya. Gimana caranya ini? 1 dia jadi 2 berapa? Ditambah 1 2 bisa jadi 4 ditambah 3 tambah 2 4 tambah 8 tambah kok berubah ini? Kira-kira gimana ini? Ini kan alif kan? Enggak, jadi ciri-cirinya ciri aritmatika ini adalah selisihnya atau yang disebut dengan beda itu ditambah. Kalau dia geometri itu dikali atau dibagi itu sama aja. Begini, maksud saya dikali dibagi sama aja. Saya tunjukkan dulu ya. Ini boleh di note atau di note ya, atau disimpan. 3 ditambah 2 sepakat berapa? 5 ya, dari ujung jalan sampai sini sepakat di 5. Kalau saya seperti ini, 3 ditambah min 2 3 min 2 3 min 2 1 terus ketemu min ya. Artinya kalau 3 ditambah min 2 hasilnya juga 1. Ternyata selama ini pengurangan ini adalah bagian dari penjumlahan. Ini sama halnya dengan perkalian. Coba kita pakai graf yang kedua ya. Boleh dicatat nanti ketika ini memang penting. 3 dikali 2 berapa? 6. Sekarang saya tanya, 6 dibagi 2 berapa? Bagaimana bila saya ganti dengan 6 dikali 1 per 2? Hasilnya 6 kali 1 6 dibagi 2. Ternyata selama ini pembagian adalah perkalian tapi dia pakai 1 per 2 atau di atasnya itu ada angka 1 per sama 6 bagi 6 berarti 6 dikali 1 per 6. Sebenarnya ini adalah teori dari perkalian itu sendiri. Makanya saya ngomong ini entah dikali entah dibagi, yang penting dia nggak dijumlah ya. Tadi kan tadi dijumlah 2 tambah 2 4 tambah 2. Coba kita ke sini 1 kali 2 2 kali 2 dan seterusnya ya. Nah seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, less UN sama dengan apa rumusnya? A R N min. Tadi di aritmatika namanya beda, dalam geometri namanya R, rasio. Asik ya. UN yang kita tanyakan misalkan aku berapa? 1 2 3 4 5 misalkan ya. 5 berapa misalkan? Hanya berapa? 1 atau 2? Tidak atau dia kan gitu. 1. R-nya berapa tadi? 2 bagi 1 2. 4 bagi 2. Nah itu cara mencari rasio. Kalau
mencari rasionya itu yang penting ini dibagi ini atau bagi ini. Kalau tadi kan kurang, kalau ini juga dan kalian kesimpulan tadi bagian dari kesimpulan dan perkara itu asal masalahnya ya. Nah ini satu R-nya berapa tadi? 2 bagi 1 N yang ditanyakan. Nah min 1 dikali 2 pangkatnya berapa? 4. Sekarang saya tanya, pangkat tadi punyanya 1 apa punyanya bareng-bareng atau punyanya 2 tok? Punyanya si 2 tok ya. Jadi 4 ini dituntut untuk setia ke si 2. Enggak boleh dia hanya kau sama yang 1 kan gitu. Oke, 1 kita tulis ulang. 2 pangkat 4. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Ternyata ketika mereka menikah jadi angka 6. 1 dikali 16. Semua bilangan bila dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Sama. Kalau kita mau diri kita harus bercermin. Apa cerminnya? Angka 1. Jadi jangan kira matematika itu enggak ada ilmu kehidupan apa bisa ada. Bukan seperti itu ya. Jadi boleh dari 1 dikali 6 hasilnya 1 kali 16 hasilnya 16. 1 kali 7 hasilnya angka itu bila dikalikan si 1 harus sebagai cermin. Identitas dalam bahasa matematika itu angka itu sendiri. Makanya kita itu disuruh introspeksi diri melalui cermin. Aku kadang juga. Misalkan dan sebelah oh kayaknya aku bisa ini dapetin nurul hidayah ini misalkan nurul ya bukan nurul hidayah tapi nurul siapa itu ya nggak tahu kan boleh bicara dulu materi hari ini yang sekiranya kita bicara rumusnya ada di slide. Berapa orang yang kurang semangat? Ada lagi yang mau ke kamar mandi? Enggak ya? Sambil ditanyakan ya ketika ada permasalahan
Pernah melihat ciri khas apa? Ciri khas ya namanya ya. Ya. Jadi itu membentuk pola juga ya ternyata ya. Jadi silindrus bahasanya. Itulah ya keren namanya. Nah terus ada yang cowok yang gabut mungkin untuk kasus seperti ini. Abaikan HP BlackBerry-nya ya. Ada yang masih ketemu HP BlackBerry seperti ini? Enggak. Enggak ada. Syukurlah kalian di zaman Android kan gitu ya. Nah terus ini, saya ngomongin BlackBerry ini punya cerita. Tahu BlackBerry nggak? Tahu. Serius? Apa itu coba? Satu orang aja ngomong. BlackBerry itu apa? HP ya. Itu zamannya dulu itu seperti ini. Boleh saya kira-kira seperti ini. Kalau sekarang kan kalian punya Android semua nih. Yang punya iPhone itu kan keren ya. Nah, zaman dulu sama. Semua orang itu HP-nya Nokia. Yang punya BlackBerry keren kan gitu. Artinya seperti ini. Nokia itu dulu rajanya gadget, ini bahasa kerennya gitu ya. Termasuk si BlackBerry juga. Tapi mengapa mereka bisa tenggelam, bisa tergantikan oleh Android yang kalian pegang sekarang? Padahal dulu itu Android itu kurang ya, dalam tanda kutip kurang diminati. Nah, si Nokia ini itu terlalu santuy gitu ya. Udahlah, saya di puncak nanti makanan soalnya seperti itu. Nanti Google dan lain-lain, Facebook itu pokoknya ya saya yang megang kendali soalnya kan seperti itu. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman mereka itu dalam tanda kutip lagi kurang berdengar atau kurang melihat masa depan. Oh, besok anak-anak generasi atau Gen Z ya itu bakalan suka game Mobile Legends misalkan atau PUBG ya atau Free Fire yang lain itulah ya. Nah, jadi mereka itu terlalu santai hingga lupa untuk mengupgrade diri. Jadi mereka itu terlalu santai, ya udahlah. Kalau bahasa mereka itu zona nyaman ya. Jadi mereka terlalu terpaku sama zona nyaman hingga akhirnya mereka dari tahun ke tahun itu akan hilang dan turun. Pernah ada yang mau bangkit buat Android itu zaman X2 namanya. Itu ya gempar doang, tapi yang beli juga jarang. Nah dari ini kita belajar, artinya kalian itu untuk bisa bertahan di dunia ini, ya. Apapun itu dunianya, dunia kerja, dunia pendidikan, itu harus selalu mengupgrade diri. Jangan terlalu cepat cepat puas, gitu. Jadi artinya, oh saya bisa rumus UN U5 misalnya, coba saya harus bisa U8. Nanti bisa cari U8, udah saya cari U12 dan seterusnya. Artinya pokoknya jangan pernah puas sama diri kita yang sekarang, tapi ingat yang kita bahas tadi, kita tetap harus rendah hati dan tidak sombong. Jadi artinya pokoknya jangan pernah merasa puas. Yang paling bahaya itu ketika kita terjebak di zonanya. Udahlah aku nyaman sama dia, nggak tahu aja kamu cuma selingan, seolah-olah kan seperti itu. Itu ya. Ini gara-gara lihat HP Nokia-nya Mbak ini ya. Yang ini mirip Saidun ya, gandeng tenan bayi. Terus saya punya gambar lagi. Ternyata bakteri bisa dihitung. Seperti itu ya. Jadi pernah dengar kata amuba? Amuba itu hewan apa sih? Hewan apakah tumbuhan atau makhluk hidup apa? Anjing, Mbak. Kok bisa? Oh. Plankton. Plankton itu
ya? Metrik start. Nah sekarang gini, coba dilihat di sana ada apa itu namanya ya? Saya gambarkan di sini. Jadi siapa? Bakteri ya. Bakterinya ngecek lagi senyum kan dia ya? Seperti ini. Dia ini membelah diri jadi dua setiap berapa menit misalkan? Setiap 1 menit. Misalkan nih, saya kasih analogi ya. Misalkan saya terkena senjata tajam. Nah ini dimasukin bakteri ini setiap 2 menit dia itu membelah diri. Nah, otomatis nanti ada berapa waktu, berapa menit bakterinya berapa banyak. Makanya sebaiknya ketika kena luka itu harus dicuci air bersih, langsung dibawa utamanya oleh yang tenaga medis. Ada yang PMR, kena asik. Jadi PMR itu banyak ibunya ya. Oke, ada yang bicara dengan materi ini? Tidak ya? Kalau tidak, mana tadi selainnya? Nah, ternyata kita sudah saya baca dari sini juga. Bentuklah kelompok, kemudian dengan kemampuan kalian yang sesuai angket kemarin ya atau apa pemetaan kemarin itu sudah dikelompokkan juga ya. Nah kemudian nanti saya kasih LKPD masing-masing. Kemudian silakan kalian diskusikan sama teman-teman kalian satu kelompok ya. Kalau ini kolaborasi, jadi boleh tanya teman kanan kiri, bahkan harus tanya ya saya melengkapi satu ini. Kalau salah satu salah semua, kalau benar satu benar semua. Kemudian nanti kalau waktunya mencukupi ya semuanya presentasi, kalau tidak ya perwakilan kelompok saja yang maju ke depan mempresentasikan hasilnya, ya kan? Kemudian dalam presentasi itu bebas mau pakai cara apa terserah kalian ya, atau cara yang paling kalian kuasai. Setelah itu nanti kita evaluasi bareng-bareng. Oke, ini saya bagikan LKPD-nya. Nah ini tadi, silakan kalian boleh berkelompok, maksudnya mengerjakan kelompok dari sekarang untuk 10 sampai 15 menit ke depan. 10 menit lah ya. Oke, silakan diskusikan sama kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan atau suatu kebingungan boleh panggil nama saya 3 kali.
yang ditanyakan? Wah, kayaknya udah pro semua ya. Sudah? Dan ada yang selesai? Ya, dapat. Hari ini sangat terik ya, jadi jaga-jaga kesehatan pokoknya. Panas, jadi jangan langsung minum es ya, harus seperti ini. Nah, makasih lanjut ya. Ya, kelompok siapa yang mau maju? Duluan? Kelompok satu, oke, gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya hanya diperhatikan dulu di depan presentasi.
Nanti sambil diperiksa ya jawaban kalian. Kita bagaimana? Ya, siapa yang mau menjelaskan? Oke, teman-teman yang lain boleh diperhatikan ya. Nanti bila memang ada permasalahan boleh ditanyakan. Nanti akan saya panggil. Di sini ada soal nomor 1. Duduk menemukan kursi dengan jenis dan ukuran yang sama seperti pada gambar. Pada pola tumpukan pertama terdapat 1 kursi. Pola tumpukan kedua terdapat 3 kursi. Pola tumpukan ketiga terdapat 5 kursi dan seterusnya. Berdasarkan ilustrasi di atas, tahukah kamu jumlah kursi dari pola tumpukan 1 hingga pola tumpukan 4? Lalu bagaimana dengan jumlah kursi pada tumpukan yang di atas? Jadi tumpukan pertamanya 1, nomor 2, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi tumpukan pola ke-8 adalah 15. Di sini ada 2, 4, 6, dan 8. Maka U9 adalah, ini kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 B. 2 ini dari mana? 2 adalah nilai suku pertama A dalam kurung 9. 9 ini adalah suku yang ditanyakan, UN ke-9. Dan 1 ini adalah rumus. 2 ini adalah dari beda. Cara mencari beda dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan B sama dengan U2 dikurang U1. Jadi U2 nya adalah 4 dikurang 2. Bedanya yaitu 2. Setelah itu 18 ini dari mana? Kita jabarkan 2 ditambah 9 dikurang 1 hasilnya 8. 8 dikali 2. 2 ditambah 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Jadi di sini hasilnya 18. Yang B ada 2, 4, 8, dan 16. Yang ditanyakan adalah U7. Masukkan rumusnya yaitu UN sama dengan AN pangkat N pangkat N min 1. Untuk mencari dalam barisan geometri itu rasio, jika barisan aritmatika yaitu beda. Untuk mencari rasio yaitu N
Oke, ini sebelum ke pertanyaan channel, sudah ya sepakat semua ya jawabannya benar ya. Kelompok 1 maksudnya. Jadi 2 dibagi 2 pangkat 6 itu hasilnya 1, 2, 8. Kemudian untuk yang aritmetika itu 2 ditambah 16 atau sebelumnya 2 ditambah 8 kali 2 hasilnya 18. Itu kita cari dengan cara manual pun akan sama hasilnya ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan dari Jainal. Mungkin nanti kalau memang kelompok di depan bisa menjawab, boleh dijawab, atau mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Kemudian bagaimana solusinya? Ketika ada barisan yang nilainya negatif seperti itu, silakan. Saya Ya, gimana dong? masukin saja ke dalam rumus. Oke, Zainal, jadi ada apa ya saran dari Hidayah itu alangkah baiknya kita masukkan ke rumus terlebih dahulu seperti itu kira-kira, itu ya. Oke, cukup untuk kelompok 1 ya. Jadi nanti kita akan coba, saya akan jadikan contohnya, kita cari contoh sama-sama, nanti kita kerjakan bareng-bareng apakah ketika barisan negatif itu bisa dikerjakan dengan rumus yang ada. Oke. Jadi seperti ya, ketika saya ngomong tepuk wow, tahu belum tepuk wow itu? W, ya. Wow, kan itu ya. Tepuk wow. W, terus O, W, sekali lagi. Wow. Oke, kita kasih tepuk wow ke kelompok 1. W, O, W, wow. Oke, kita kasih terus untuk kelompok 1. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Boleh saya hapus dulu ya? Sudah ya? Oke. Di atasnya saja. Coba kita cari contoh yang negatif. Angka ini kita kasih negatif kita saja ya, silakan ya. -2 terus nah kira-kira habis ini min berapa? 6, 8, kita cari yang 1, 2, 3, 4. Apakah 5 sama kan gitu ya? Coba kita kerjakan bareng-bareng pakai rumusnya ini. Tanya Uliman, A-nya berapa? 2. Min 2. Saya kasih dulu biar gak lepas ya. Terus plus N-1, E-nya berapa? 5 dikurang 1 4. Terus bedanya berapa? Cara mencari beda gimana? Ini dikurang min 4 dikurang min 2, punya utang 4, min ketemu min jadi ini maksudnya min 4 dikurang min 2 berapa? Min ketemu min plus min 4 plus 2 berapa hasilnya? Punya utang 4 dibayar 2, punya utang 2. Ternyata bedanya adalah min. Oke, 4 dikali 2 berapa? Min 8. Jadi min 2 ditambah min 8. Punya utang 2, nambah utang lagi 8. Tak tahu diri banget ya. Berapa hasilnya? Min 10. Ternyata ya, apapun permasalahannya, selama dia barisan aritmetika pasti bisa diselesaikan dengan rumus yang ada seperti itu.
coba di rumah bagaimana kalau barisannya geometri ya. Oke, silakan sekarang tulis dulu apa yang perlu atau yang penting. Silakan kalian tulis. Bagus ini. Sudah? Kalau sudah, seperti biasanya ketika di akhir pembelajaran atau ketika setelah belajar itu pasti ada mati. Jadi saya sudah punya print out. Ini nanti silakan kalian kerjakan semampunya ya. Berarti kamu masih awal ya. Taruh di sini ya. Jadi artinya kalian harus percaya diri. Kalau bukan diri ini siapa lagi kan gitu. Silakan sambil mungkin saya membagikan ya.
kalian ya. Waktunya mungkin sama seperti 10 sampai 15 menit dari sekarang. Silakan. Boleh tanya ke saya ya, jadi jangan jawabannya yang ditanyain. Karena masih latihan nggak masalah. Udah kan soalnya ya? Udah. Udah. Pokoknya yakin aja, pokoknya udah. Saya pasti bisa. Pasti bisa. Jadi tolong didengarkan baik-baik ya, atas ini khusus dari saya untuk kalian kan gitu. Pokoknya kerjakan semampunya saja. Yakin aja pokoknya. Sulit. Ada kata sulit orang yang mau mencoba.
Sudah? Ya, sudah. Oh, sudah. Sudah. Sudah semua? Ada yang belum? Gimana? Sulit? Apa berat? Sudah. Tahu anak saya di depan siapa? Konan ya. Jadi kata sekolah ini sambil ngeluarin jus itu yang nomor diri sendiri kan gitu ya. Ini dalam bidang kertas ya. Oke, kita sudah latihan soal. Terus hari ini kita belajar apa aja? Apa itu? Kira-kira apa itu? Iya, matematika. Bagian dari matematik. Barisan matematika ditandai dengan pola bilangan yang ditambah apa dikali? Itu ya. Kalau dalam aritmetika selisih itu namanya apa? Kemudian kalau dalam geometri selisih itu namanya rasio. Apa ciri-ciri bilangan barisan geometri? Dikali. Jadi bisa dilihat di papan tulis 2, 4, 8, 16. Itu ya. Nah, kira-kira dari itu semua ada yang belum jelas? Sudah jelas atau belum jelas? Sudah. Oke. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan saya tanya nanti ya. Ada enggak? Enggak. Tadi ini ada yang tanya apa? Bilangan negatif. Makasih sudah dikasih pertanyaan. Oke, bilangan negatif ini apakah saya tanya dulu ya, biar persepsi kita itu sama. Min 2 sama min 4 besar mana? Min 2. Kenapa demikian? Jadi kalau untuk membuktikan besar mana sebuah bilangan itu pakai garis bilangan. Netral itu 0, 1, 2, 3.
Ini min 1, ini min 2, ini min 3. Semakin dia ke kanan, maka dia semakin besar. Semakin dia ke kiri, maka dia semakin kecil. Kalau angka positif, dia semakin besar angkanya, semakin besar nilainya. Kalau dia negatif, semakin kecil nilainya, maka semakin kecil angkanya, maksudnya semakin besar nilainya, kan gitu ya. Jadi min 2 sama min 1 ternyata besar min 1. Sekarang saya punya pertanyaan, bagaimana jika barisan itu dari tadi kan kita bahas ditambah kan, nggak dikurang loh. Misalkan ini ada 2, 0, min 2, min 4. Bedanya kira-kira berapa? Coba. Yuk. Beda tadi gimana cara mencari beda tadi? Teman kalian si siapa? J, namanya sudah menjelaskan. Untuk mencari B, 2 dikurang 1 atau sebuah suku yang ketiga kurang suku sebelumnya dan suku 2 ini dikurangi suku sebelumnya. Berapa kira-kira bedanya itu? Jadi min apa? 2 dikurang 8 kurang 2 2 dikurang 1 berarti berapa? 0 dikurang 2 berapa? 0 dikurang 2 min 2 hanya berapa? Hanya 2 B nya min 2. Ini sama halnya ketika barisan itu sebuah geometri ya. Jadi kalau dia nggak selalu dikali tapi kadang-kadang juga. Jadi pokoknya apapun bentuknya pastikan A atau suku pertamanya terus B atau R ya, itu dipastikan benar-benar apakah dia min atau plus ya. Terus rumusnya Ina ya, ini ya geometri, ini ya aritmatika. Ada lagi kesimpulan yang bisa kita tanya hari ini? Ternyata matematika mudah ya. Sesimpel itu matematika itu ya. Tinggal dimasukkan rumus, jawaban keluar sendiri kan gitu. Ya, yang penting jangan lelah untuk mencoba kan. Oke, nah coba saya mau tanya satu anak dulu. Ahwan, apa yang kamu peroleh hari ini, Pak? Dari semua, dari awal sampai akhir tadi, yang paling kamu ingat? Ahwan, apa? Geometri. Sama apa lagi? Motivasinya ya nggak apa-apa ya. Pak, saya cuma ingat motivasi dari teman tadi juga apa? Yang penting daripada kita belajar nanti cuma yang selesai kan gitu ya. Ketika geometri apa? Ditandai dengan apa? Perbedaannya? Beda sama rasio. Oke, terus. Cara apa? Rumusnya beda ya. Kalau aritmatika ditandai dengan dijumlah apa dikali? Aritmatika dijumlah ya, gitu ya. Berarti geometri yang kita oke. Nah terus ini untuk materi minggu depan itu kita bahas tentang deret aritmatika dan deret geometri ya. Untuk minggu depan kita akan membahas deret aritmatika dan deret geometri. Apa itu deret? Nah ini nih kira-kira dulu, oke kita berpendapat dulu sebelum kita tutup, kita coba berpendapat dulu. Kalau barisan kan baris ya. Kalau deretan berarti deretan para mantan kan gitu ya biasanya. Apa itu berarti deretan itu? Apa
nggak bisa. Itu ya. Nggak bisa. Sama deretan kira-kira sama atau tidak? Hampir ya. Jadi seperti ini, saya kasih skill sedikit, tapi jangan bilang-bilang ya. 1, 3, 5, 7, 9. Ini namanya barisan. Barisan apa tadi? Alif. Kalau deret itu seperti ini. 1 tambah 3, 3 tambah 5 kan gitu. Dari sini kira-kira bedanya apa? Ini baris, ini deret. Apa pemisahnya? Kalau baris pakai artinya seperti itu. Dari satu barisan timbul 2 pertanyaan. Contoh, angka ketiga atau suku ketiga berapa? Jumlah 3 suku pertama. 1 tambah 3 4 tambah 5. Berarti jumlah 3 suku pertama adalah 9. Nah, nanti dalam deret yang kita nyatakan seperti ini. Tentukan 5 suku pertama dari deret ini, ya. Jadi kira-kira minggu depan kita belajarnya seperti itu, ya. Tapi itu minggu depan. Ya, pokoknya kita doakan teman-teman kita yang sakit segera sembuh. Kemudian yang alfa segera berangkat kembali. Dan minggu depan kita bisa bareng-bareng belajar matematika maupun geometri. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum saya tutup, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata terakhir. Boleh saya hapus ya? Jadi ini bukan belajar lagi, tapi untuk memotivasi kalian biar enggak apa. Tadi apa kita ngomong? Kita harus tetap rendah hati dan sombong. Pernah belajar apa namanya? Pangkat ya. 1 pangkat 1, 2 pangkat 1, 3 pangkat 1. Bagaimana kalau semua ini saya pangkatkan 0? Sudah pernah tahu? Belum. Masa belum? Informatika itu namanya kabiner. Nah, jadi sebenarnya semua bilangan bila dipangkatkan 0 hasilnya 1 maupun mantan misal ada berapa? Oh, 50 misalkan ya. 50 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Dari sini kita belajar selalu berhati. Artinya berapapun besar pangkat kita di hadapan Allah kita itu tetap 1. Ya, jadi nggak ada kelebihan dan kekurangan yang lain. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan gitu. Ya, cukup ya. Oke, selamat bertemu kembali di depan.